Halo teman-teman semua, selamat datang di video kelima dari modul ketiga ya, modul ketiga Working with Real Data Crypto. Dan di video kelima ini kita akan secara spesifik ya membahas tentang Pandas untuk analisis data kripto. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang data frame, bagaimana kita mulai membuat, kemudian melakukan analisis sederhana gitu ya, melakukan sorting atau mendapatkan kolom tertentu, menambahkan kolom tertentu dari data frame. Nah, di bagian ini kita akan coba untuk melakukan analisis dari data harga OHLCV dalam periode tertentu untuk kita bisa mendapatkan beberapa indikator gitu ya, misalnya moving average atau volatility gitu ya. Nah, semua professional trading indicators itu dibuat atau dikembangkan dengan menggunakan konsep yang akan kita pelajari dalam video ini. Nah, apa yang akan kita pelajari ya di video ini? Yang pertama, kita akan belajar untuk memanfaatkan time series data atau menggunakan date time index gitu ya. Penggunaan date time index itu akan sangat memudahkan terutama untuk data yang sifatnya time series gitu ya, berdasarkan waktu tertentu. Kemudian kita coba untuk menghitung berbagai jenis return mulai dari simple, log, dan kumulatif gitu. Kemudian bagaimana menerapkan rolling calculations untuk menghitung indikator seperti moving average atau untuk menghitung volatility. Dan terakhir bagaimana kita bisa melakukan resampling data ya. Kalau kita punya data di time frame 1 jam, kemudian kita ingin melakukan resampling menjadi time frame 4 jam, itu ada caranya atau ada secara khusus bagaimana melakukan resampel-nya gitu ya. Mengapa ini penting? Ya karena ini adalah, fondasi utama untuk melakukan analisis performance ya. Kemudian indikator-indikator seperti indikator yang populer ya, seperti moving average, itu juga kita bisa dapatkan atau kita bisa hitung, kita bisa buat dengan menggunakan data frame time series ini. Kemudian menghitung volatility itu penting ya untuk risk management, dan terakhir bagaimana melakukan desampling itu bagaimana kita menganalisis data yang sama gitu ya, tapi pada time frame yang berbeda. Nah, teman-teman ini sedikit teori gitu ya tentang time series data structure. Di video sebelumnya kita itu melihat ya bagaimana data frame itu kita bisa akses per barisnya dengan menggunakan indeks berdasarkan key atau berdasarkan, indeks tertentu gitu ya. Contohnya indeks angka gitu ya, 0, 1, dan seterusnya. Baris ke-0, baris ke-1, baris kedua itu adalah indeksnya. Jadi indeksnya dalam hal ini adalah numerik gitu. Nah, tapi dalam time series data frame, indeksnya bukan lagi dalam bentuk numerik, tapi indeksnya dalam bentuk tanggal dan jam gitu. Dengan indeks dalam bentuk tanggal dan jam ini akan memudahkan berbagai macam operasi atau berbagai macam perhitungan gitu ya. Sebagai contoh, misalnya untuk data tertentu gitu ya, dengan time series index, kemudian saya ingin tahu, bagaimana atau melakukan filter untuk tanggal 2025 bulan 10, Oktober saja, Oktober 2025. Maka secara otomatis, data yang didapatkan adalah terfilter menurut tanggalnya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan type of returns ya, atau menghitung profit and loss gitu ya. Yang sederhana, simple return itu adalah rumusnya adalah harga akhirnya berapa dan dikurangi harga awal, kemudian dibagi dengan harga awal gitu. Jadi kalau misalnya punya atau melakukan pembelian di harga 67.000, kemudian melakukan penjualan di 68.000, maka dapat kita hitung profit yang didapatkan adalah 1,49% gitu ya. Ini simple return gitu, simple return. Tapi ada bentuk perhitungan return yang lain, yaitu dengan menggunakan log return. Log return ini adalah menghitung log dari harga akhir dibagi dengan harga awal. Mengapa kita perlu menggunakan log gitu ya? Dengan menggunakan log itu kita akan mendapatkan simetris gitu, mendapatkan kenaikan dan atau penurunan yang simetris. Bayangkan teman-teman ya, misalnya harga naik 10% gitu ya, 67.000 naik 10% itu artinya naik jadi 67.000 ditambah 6.700 atau menjadi 73.600 gitu ya. Tapi ketika harga itu turun 10%, harganya tidak kembali ke 67.000. Itu kalau menghitung simple return gitu. Beda dengan log gitu ya. Log ini ketika dari 100 harganya naik 10% itu menjadi 110,5. Tapi ketika harganya turun dihitung secara log turun 10%, itu harga akan kembali ke 100. Nah, ini perbedaan antara simple return dan log return.
Teman-teman perlu melakukan perhitungan log return ketika melakukan analisis data kuantitatif untuk harga gitu ya. Karena simple return tidak semudah itu gitu ya. Tidak sesederhana menghitung kalau naik ditambah, kalau berkurang, kalau turun dikurangi gitu ya. Dengan menggunakan log kita akan mendapatkan analisis yang lebih presisi ketimbang dengan simple return gitu ya. Nah, berikutnya ada yang disebut sebagai compounding dengan cumulative return gitu ya. Kalau misalnya teman-teman perlu mengukur performance dalam periode tertentu gitu ya, katakan starting point $100 misalnya, capital ya atau modal utama $100 kemudian naik 10% jadi 110. Nah, ketika 110 ini turun 10% maka turunnya itu adalah ke angka $99 gitu ya. Jadi 110 dikurangi 11, bukan kembali ke 100 gitu ya, bukan kembali ke 100. Sehingga kalau kita mau menghitung cumulative return, maka yang dihitung adalah berdasarkan R1, R2, R3, di mana R itu adalah profitnya gitu ya. Maka 1 ditambah R1 dikali 1 ditambah R2 ditambah 1 kali R3 dikurangi 1. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung cumulative return gitu ya. Nanti akan coba kita praktekkan di demo bagaimana menghitung cumulative return ya. Nah, kemudian yang keempat yang disebut dengan rolling calculation ya. Rolling calculation ini adalah sliding window yang bisa kita gunakan untuk menghitung metrik pada N periode terakhir gitu. Misalnya kita mau menghitung, simple moving average gitu ya, simple moving average dengan parameter 3 gitu ya. Artinya kita akan menghitung 3 harga yang didapatkan, yang akan dirata-rata pada 3 hari terakhir, kalau satuannya adalah hari, gitu ya. Contohnya ada data 100, 102, 105, 103, 107. Kalau kita mau menghitung SMA 3 atau Simple Moving Average 3, maka kita melakukan perhitungan dulu untuk 3 data pertama ini, 100 tambah 102 tambah 105 dibagi 3. Dan kita akan mendapatkan Simple Moving Average 102,33. Sementara di hari-hari sebelumnya, itu simple moving average-nya masih belum bisa dihitung atau kita definisikan dengan not available gitu ya, none. Nah, di hari ketiga baru kita bisa melakukan perhitungan simple moving average karena datanya sudah terkumpul yaitu 100, 102, dan 105. Di hari berikutnya kita bisa menghitung berdasarkan 3 hari terakhir ya, 102 ditambah 105 ditambah 103 menghasilkan simple moving average 103,33. Kemudian di hari kelima kita bisa mendapatkan simple moving average dengan menghitung 105 tambah 103 tambah 107 yaitu 105. Nah, ini yang dimaksud dengan rolling calculation gitu ya. Artinya kita melakukan perhitungan mundur ke belakang gitu ya, berdasarkan, parameter yang kita tetapkan, mau mundur sampai berapa banyak. Nah, untuk menghitung atau beberapa metrik yang biasa digunakan dengan menggunakan rolling calculation ini misalnya moving average atau volatility atau max min pada periode tertentu atau menghitung correlation ya, nanti kita akan coba untuk menerapkannya gitu. Nah, di video ini kita akan coba untuk 5 demo code gitu ya. Yang pertama bagaimana kita membuat time series data gitu, kemudian bagaimana kita melakukan perhitungan, returns ya menggunakan simple, log, dan cumulative return. Yang ketiga bagaimana kita menerapkan rolling calculation untuk menghitung moving average, kemudian rolling volatility, dan terakhir bagaimana melakukan desampling untuk time frame. Ya, mari kita masuk ke demo yang pertama. Ya, teman-teman, mari kita masuk di demo yang pertama ya. Di demo yang pertama ini kita akan membutuhkan fungsi gitu ya. Fungsinya sudah kita buat di video sebelumnya supaya lebih mudah untuk kita lakukan reusable code gitu ya. Maka kita akan buat sebuah file dengan nama fetchdata.py. Di dalam fetchdata.py ini akan berisi dua buah fungsi yaitu keylines to data frame. Ini sudah ada di video sebelumnya ya. Dan fetch historical data. Fungsi dari kedua fungsi ini gitu ya, fetch historical data itu untuk kita melakukan fetch atau mengambil historical data berdasarkan, simbol, interval, kemudian tanggal awal dan tanggal akhir gitu ya. Ini nanti akan kita gunakan pada demo yang pertama gitu. Nah, di demo yang pertama ini kita lihat bagaimana kita menggunakan datetime series dengan menggunakan, fungsi yang ada pada fetchdata.py. Saya akan kopikan untuk code-nya. Yang pertama, tentu kita perlu melakukan import ya. Yang diimport ada pandas, ada numpy, datetime, dan request, dan satu lagi adalah fetch data, yaitu fungsi
fetch historical data ya. Jadi fetch data.py ini kita import pada fungsi fetch historical datanya. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk mendapatkan data. Nah, kita mulai dengan meload ya, mendapatkan data kripto dengan simbol dan start date by default adalah 1 Januari 2025. Kemudian kita lakukan fetch pada data frame ya. Kita menggunakan data frame. DF ini adalah data frame karena nilai kembali dari fetch historical data adalah data frame. Kemudian kita pastikan bahwa indeks yang dilakukan atau indeks pada data frame ini adalah indeks data dalam bentuk datetime gitu ya. Jadi nanti yang akan terindeks adalah datetimesnya, bukan indeks dalam bentuk numerik ya, dalam bentuk angka. Jadi jika is instant df index pd datetime index, maka kalau bukan di indeksnya pada tanggal, maka dilakukan pengindeksan pada tanggal gitu ya. Kemudian untuk memastikan lagi dilakukan pengurutan pada tanggalnya. Jadi kita akan mendapatkan data yang terurut dari tanggal yang paling awal sampai dengan yang tanggal akhir gitu ya. Ini sampai kapan end date-nya? End date-nya akan sesuai dengan yang ada pada fetch date. Jadi kalau end date-nya adalah none, maka end date akan diambil hari ini ya, tanggal hari ini, now gitu. Kemudian setelah kita membuat fungsi load data crypto, berikutnya kita load ya. Kita lakukan load untuk data crypto ini. Saya cetak header-nya, kemudian load untuk crypto data dengan simbol BTC USDT. Tanggal awalnya nggak kita berikan, artinya kita akan secara otomatis mendapatkan mulai dari 1 Januari 2025 gitu ya. Kemudian kita cek apakah sudah berhasil load data kriptonya dengan melihat shape, kemudian melihat tanggal awal dan tanggal akhir, dan menampilkan data di 5 baris pertama. Ya. Kita lakukan fetch, kita dapat tanggalnya mulai dari 1 Januari sampai 25 November ya, 2025. Ini adalah 5 data pertamanya dengan harga open, high, low, close, dan volume, serta jumlah trade-nya. Nah, kita mulai untuk date index operation-nya gitu ya. Date index operation kita akan melakukan, pertama kita akan mencoba untuk mendapatkan bulan Oktober ya, data di bulan Oktober dengan melakukan pengindeksan untuk 2025/10, artinya di bulan Oktober ya, tahun 2025. Maka kita akan mendapatkan satu data frame baru gitu ya, yang bernama Oktober_data yang juga kita bisa lakukan analisis gitu. Kalau kita jalankan, kita akan mendapatkan Oktober data 31 hari, sesuai dengan panjang yang didapatkan gitu ya. Kalau di print tentu, kalau misalnya kita cetak head-nya gitu ya, Oktober data untuk head itu, maka kita akan mendapatkan di tanggal 1, 2, 3, 4, 5 Oktober ya. Jadi ini contoh untuk melakukan pemilihan berdasarkan tahun dan bulan pada indexing daytime series gitu ya. Kemudian yang kedua kita coba untuk melakukan select berdasarkan range hari tertentu. Misalnya di tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 September sampai dengan 1 Oktober ya. Maka kita akan bisa mendapatkan seperti ini, September data di 31 hari. Kalau mau dilihat head-nya gitu ya, kita bisa mendapatkan ini recent ya. Recent head, maka mendapatkan per 1 September sampai dengan 5 September. Untuk tail-nya kita juga bisa mendapatkan misalnya recent tail, kita mendapatkan di 5 hari terakhirnya ya, 1 Oktober, 30 September, sampai dengan 27 September gitu. Kemudian kita juga bisa memilih berdasarkan tanggal tertentu ya, berdasarkan tanggal tertentu, misalnya berdasarkan tanggal 25 Oktober 2025 dan kita ingin mendapatkan harga closing-nya gitu ya. Maka kita bisa melakukannya jika tanggal ini gitu ya ada pada BTC Index. BTC Index itu apa? BTC Index adalah data yang sudah kita load di awal tadi, BTC ya. Indeksnya karena merupakan datetime gitu ya, datetime series, maka kita bisa melakukan if seperti ini ya. Kalau dijalankan hasilnya adalah
harga pada 25 Oktober 2025 adalah sebesar 111.646,27 gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan resampel ya, resampel untuk, frekuensi yang berbeda gitu. Misalnya kita ingin tahu ada berapa banyak tahun yang ada pada data frame ini, kita bisa lakukan dengan btc.index.year.unit gitu ya. Kalau untuk bulan, .month.unit, kalau untuk hari atau ya hari ya, .index day of week .unit gitu. Kita akan mendapatkan data seperti ini. Ya, ini artinya di tahunnya hanya ada satu ya, yaitu 2025. Kemudian untuk bulannya, total bulan yang ada pada data BTC ini adalah 1 sampai 11 ya, nggak ada bulan 12 karena memang masih belum ada pada data frame-nya. Kemudian untuk harinya adalah hari 0 atau hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Nah, demikian untuk demo datetime series ya, penggunaan datetime series dengan menggunakan data frame ya. Kita lanjut untuk demo yang berikutnya yaitu menghitung returns. Oke, mari kita lanjut ke demo yang kedua ya, yaitu calculate returns atau menghitung returns gitu ya. Menghitung returns ada tiga, ada dua model ya. Yang pertama menggunakan simple return. Simple return itu membandingkan antara harga close hari ini dengan harga close sebelumnya gitu ya. Kita bisa melakukan perhitungannya dengan menggunakan fungsi PCT_change gitu. Jadi dengan menggunakan fungsi PCT_change ini maka kita akan mendapatkan persentase perubahan harga close hari ini dibandingkan dengan hari yang sebelumnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah log returns ya. Log returns ini menghitung logaritma ya, logaritma dari close hari ini dibandingkan dengan close sebelumnya gitu. Nah, yang membedakan antara simple returns dan log return itu, log return itu memungkinkan untuk kita mendapatkan properti yang aditif ya. Aditif itu maksudnya kita bisa melakukan penjumlahan gitu ya. Karena misalkan untuk daily returns ya, naik 10% hari ini, kemudian turun 10% hari berikutnya, itu nilai harganya nggak akan kembali gitu ya, nggak akan kembali. Misalnya harga 100, naik 10% jadi 110, kemudian besoknya turun 10%, itu nggak jadi 100 lagi, tapi jadi 99 gitu. Sementara kalau untuk log return, dia naik dan turun itu simetris gitu ya, jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau naik 10%, besoknya turun 10%, maka harga itu akan kembali seperti hari sebelumnya, begitu ya. Kemudian kita bisa menghitung cumulative return ya. Cumulative return itu bisa kita gunakan untuk kita menghitung performa dalam harian atau dalam periode tertentu gitu ya. Karena misalkan hari ini profit 10% dan besoknya profit 10% lagi, bukan berarti keduanya adalah 20% gitu profitnya. Tapi kita harus hitung sehari ini 10%, besoknya 10%, itu adalah bisa dihitung dengan menggunakan cumulative return yaitu 1 plus 10 dikali dengan 1 plus 10 untuk hari yang kedua gitu. Sehingga itu mendapatkan persentase yang lebih akurat gitu ya, berdasarkan harga awal gitu. Nah, kalau kita hitung, kita bisa mendapatkan seperti ini ya. Ini kita rumuskan daily return dan log return serta cumulative return-nya. Ini adalah hasil dari perhitungannya gitu. Kalau kita lihat di sini ya, di hari pertama di 1 Januari 2025 gitu ya, untuk daily, log, dan kumulatifnya masih belum ada nilainya. Kenapa? Karena mengambil dari hari sebelumnya gitu. Sementara hari sebelumnya masih belum ada datanya gitu. Baru di tanggal 2 Januari itu bisa terlihat bahwa daily return-nya adalah 0,02 atau 2%, 2,5% ya. Sementara log return-nya 2,4% dan kumulatif return-nya adalah 2,5. Ini masih sama dengan daily return gitu. Kemudian di tanggal 3 Januari kalau kita lihat naik 1,2%, ini juga naik 1,2%, sementara kumulatif return-nya adalah 3,7% dan seterusnya ya. Ketika kita sudah menghitung semuanya ini gitu ya, kita bisa mendapatkan secara keseluruhan ya, kita bisa melakukan agregasi. Kita belajar tentang agregasi di fungsi yang sebelumnya gitu ya. Kita bisa dapatkan mean atau rata-rata daily return-nya. Oh ya, ini kita menambahkan kolom ya. Jadi menambahkan kolom baru pada data frame BTC, daily return, log return, serta
cumulative return ya. Jadi ini ada tambahan kolom baru. Nah, kemudian kita bisa menghitung standar deviasi, lalu kita bisa menghitung return maksimum dan return minimum. Dari statistik ini kita akan mendapatkan bahwa mean daily return-nya adalah 0% gitu ya. Artinya rata-rata return harian yang 0% ini menunjukkan bahwa pasar itu tidak memiliki tren naik yang kuat gitu ya secara statistik, dan selama periode ini semua yang naik terhapus gitu ya oleh candle yang merah atau yang turun gitu. Untuk standar daily return, standar deviasi ya dari daily return-nya adalah 2,21%, di mana ada hari-hari ketika harga itu naik 9,53% dan ada hari di mana harga itu turun minus 8,54% gitu. Kemudian kalau kita lihat total cumulative return-nya adalah min 7,01%. Artinya kalau kita hold dari tanggal 1 Januari sampai dengan 25 November, itu portofolio akan turun minus 7,01%. Sementara untuk annualized return-nya kalau kita lihat, annualized return adalah min 7,77%. Annualized return itu adalah bagaimana kita menghitung return yang disetahunkan gitu ya, dalam 1 tahun gitu. Ini memang belum 1 tahun gitu ya, karena memang sampai di November, tapi kalau disetahunkan annualized return-nya adalah min 7,77% gitu ya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan, eee, hari-hari yang negatif dan hari-hari yang positif, kita bisa menggunakan BTC daily return-nya, ini adalah kolom yang baru, apakah lebih besar dari 0, lalu kemudian kita lakukan sum, sementara yang kurang dari 0 kemudian juga di-sum, dan kita bisa melihat win rate-nya di sini. Typo ya, seperti ini, dan kita bisa lihat win rate-nya apakah positif atau negatif ya. Kita cetak win rate-nya, positifnya 165 hari dan negatifnya 163 hari. Win rate-nya 50,3% gitu ya. Nah, demikian demo yang kedua. Di demo yang kedua ini kita menghitung returns ya, bagaimana kita menghitung return untuk simple, kemudian log, kemudian cumulative return. Mari kita lanjut ke demo yang ketiga. Ya, mari kita masuk di demo yang ketiga ya, moving average. Bagaimana kita bisa menghitung indikator ya, technical indikator yang paling populer yaitu moving average gitu. Moving average itu didapatkan dengan mendapatkan harga rata-rata dalam periode tertentu. Kalau dalam kasus ini tentu harian ya. Jadi misalkan SMA 10 seperti ini, maka kita perlu mendapatkan harga pada 10 hari terakhir, kemudian dijumlah, kemudian dibagi dengan 10 untuk mendapatkan rata-ratanya begitu ya. Dalam perhitungannya kita bisa menggunakan seperti ini ya. BTC kita buat kolom yang baru, nama kolomnya kita beri nama SMA_20 gitu ya. Kita hitung dengan mendapatkan harga closing, lalu melakukan rolling window 20. Jadi dalam 20 hari dalam kasus ini, karena kita fetch-nya dalam daily ya, interval daily, kemudian dihitung min atau rata-ratanya. Untuk 50, SMA 50, closing window-nya kita beri definisi atau beri angka 50 ya, lalu dihitung rata-ratanya. Untuk 200 juga sama, dihitung rata-ratanya gitu. Kemudian kita juga bisa menghitung exponential moving average ya. Exponential moving average ini lebih memberikan pembobotan pada harga terakhir gitu. Jadi lebih update atau lebih responsif ya terhadap perubahan harga di hari terakhir atau di periode akhir-akhir gitu. Di sini kita menggunakan EMA 20 ya. EMA 20 berarti kita berikan memanggilnya dengan cara titik EWM span 20, kemudian diberikan atau dilakukan min gitu. Nah, kita mempunyai 4 kolom tambahan, SMA 20, SMA 50, SMA 200, dan EMA 20 gitu. Kita bisa melakukan mencetak gitu ya berdasarkan kolom-kolom tersebut. Kalau kita cetak, kita akan mendapatkan harga seperti ini di harga close-nya pada 16 November ya. Close-nya di 94, 92, 92, 91, dan seterusnya. Kemudian ini SMA-nya. Ini harga ada di bawah SMA ya, harga closing-nya ada di bawah SMA 20, harga closing di bawah SMA 50, harga closing juga ada di bawah EMA 20, yang kalau kita lihat menandakan bahwa adanya penurunan ya, adanya bearish gitu. Nah, misalkan kita mau membuat satu logika trading signal gitu ya, dengan memanfaatkan crossover. Jadi moving average crossover. Kalau
ya. Ini disebut sebagai golden cross atau dead cross gitu ya. Golden cross itu ketika SMA 20 ada di atas SMA 50. Jadi harga SMA 50-nya memotong, ada di bawah SMA 50 gitu. Nah, bagaimana kita mendeteksi cross-nya gitu ya, bagaimana kita mendeteksi apakah, SMA itu crossing ya, crossing itu menabrak kemudian melewati gitu ya. Nah, caranya dengan cara seperti ini ya. Kita membuat satu kolom ya yang nanti akan bernilai true atau false gitu, kita sebut sebagai golden cross. Ketika BTC SMA 20 ya, moving average 20-nya itu lebih besar dari 50, kita lakukan pengecekan pada, kita mundurkan satu step ya, kita mundurkan satu hari ke belakang untuk melihat apakah, BTC 20 itu lebih kecil atau sama dengan BT BTC SMA 20 itu apakah lebih kecil atau sama dengan SMA 50 gitu ya. Logikanya begini, kalau hari sesudahnya adalah ada di atasnya, SMA 20 ada di atas SMA 50, tapi hari sebelumnya itu adalah lebih kecil atau sama dengan, artinya terjadi crossing gitu ya, terjadi nabrak gitu ya. Jadi sinyal, garisnya itu nabrak gitu. Sementara kalau dead cross adalah ketika SMA 20 ada di bawah SMA 50 dan di hari sebelumnya itu SMA 20 masih di atasnya gitu. Masih ada di atasnya SMA 50, kemudian hari berikutnya sudah turun. Nah, itu terjadi crossing gitu. Dari sini kalau kita mau lakukan, kita dapatkan sinyalnya ya golden cross adalah BTC di area mana saja gitu ya, di hari mana saja terjadi golden cross dan dead cross, maka kita bisa cetak gitu untuk golden cross dan dead cross-nya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini tanggal 4 April ya terjadi golden cross, tanggal 8 Juli terjadi golden cross, dan tanggal 27 September terjadi golden cross. Sementara untuk dead cross-nya di 29 Juni, 25 Agustus, dan di 23 Oktober gitu ya, terjadi dead cross-nya. Untuk SMA 20 dan SMA 50. Kalau mau lebih akurat tentu kita bisa menggunakan SMA 50 dan SMA 200 misalnya untuk mendeteksi terjadinya dead cross begitu. Oke, seperti itu ya demo yang ketiga bagaimana kita bisa mendapatkan moving average dengan cara melakukan, rolling window ya. Sampai ketemu di bagian berikutnya. Ya, mari masuk di demo yang keempat ya, yaitu volatility atau volatilitas gitu ya. Volatilitas itu menunjukkan gejolak ya, gejolak harga. Harga bisa meningkat dalam satu hari bisa meningkat 10% atau bahkan bisa turun 10%. Itu adalah fluktuasi atau gejolak atau volatilitas begitu ya. Nah, di demo ini kita akan lihat bagaimana cara kita menghitung volatility gitu. Dalam kasus ini saya coba untuk menghitung volatility dalam 30 hari ya. Yang kita hitung apanya? Yang kita hitung adalah daily return-nya. Daily return dalam satu hari itu, naik turunnya berapa, kemudian di-rolling dalam 30 hari terakhir, kemudian dihitung standar deviasinya. Standar deviasi akan menghitung seberapa banyak, perubahan yang terjadi terhadap daily return-nya. Dalam satu hari mungkin daily return-nya bisa naik atau bisa bernilai 10% atau mungkin daily return-nya turun 10% begitu ya. Nah, itu akan dihitung standar deviasinya. Standar deviasi yang nol menunjukkan kalau standar deviasi nol menunjukkan bahwa daily return itu rata gitu ya, tidak ada perubahan sama sekali. Entah 1% terus atau 2% terus atau minus 3% terus gitu ya. Standar deviasi nol itu rata gitu ya, tidak ada perubahan, tidak ada variasi sama sekali. Dengan demikian ketika, variasi perubahannya cukup tinggi, maka standar deviasinya juga akan tinggi atau volatilitasnya juga akan tinggi. Nah, kita menambahkan satu kolom baru namanya volatility 30 hari gitu ya. Kemudian kita bisa hitung disetahunkan gitu ya volatility 30 hari annual dengan menggunakan, dengan dikalikan dengan, square root dari akar ya, dikalikan dengan akar 365 atau 365 hari gitu ya. Nah, dari situ kita bisa cetak, kita bisa lihat ya daily return dalam 30 hari terakhir, kita gunakan tail ya untuk mendapatkan dalam 30 hari terakhir daily return-nya seperti apa, maka volatilitasnya seperti apa, maka kita akan mendapatkan, volatilitas seperti ini, 2,2, 2,1, 2,2 dan seterusnya ya.
sampai dengan di 25 November gitu. Sementara volatility yang disetahunkan lebih tinggi ya, 43%, 41%, dan seterusnya. Kenapa volatility tahunannya bisa yang disetahunkan bisa lebih besar ya? Ya karena menunjukkan bahwa dalam 1 tahun itu ada perubahan atau ada volatilitas atau fluktuasi bisa sampai sebesar 43% atau 41%. Sementara kalau harian itu hanya kisaran di 2% gitu ya, 2,2, 2,1. Nah, bicara tentang volatilitas ya dengan perhitungan standar deviasi tadi ya. Ada satu indikator yang cukup erat hubungannya dengan volatility begitu ya, yaitu Bollinger Bands ya. Bollinger Band ini kita ada 2 band, ada 2 pita gitu ya, atau ada dua garis ya, 2 garis di atas dan di bawah, dan di tengah itu adalah rata-rata harga gitu ya. Garis yang atas apa, garis yang bawah apa gitu ya. Garis yang atas, kita coba untuk, definisikan dulu ya, yang middle atau garis yang di tengah adalah harga closing atau harga rata-rata pada 20 hari atau 20 periode terakhir gitu ya. Kemudian yang bagian atas, bagian upper gitu ya, bagian upper itu adalah perhitungan dari 2 kali nilai dari standar deviasinya, ya. Jadi harga Harga perubahan harganya itu kita hitung standar deviasinya, kemudian kita tambahkan 2 kali dari standar deviasi harga, gitu. Jadi harga yang di tengah ditarik ke atas sebanyak 2 kali standar deviasi. Sementara untuk lower, harga yang di tengah ditarik ke bawah sebesar 2 kali standar deviasi dari yang di tengah, begitu ya. Jadi kita akan mendapatkan satu satu garis rata-rata, satu garis rata-rata harga dalam 20 hari terakhir, kemudian ada area atau ada bagian di atas, ada pita yang di atas dan ada pita yang di bawah untuk menunjukkan seberapa besar, standar deviasi yang terjadi dalam rentang waktu tersebut, gitu. Bollinger Band ini menunjukkan apa gitu ya, menunjukkan ketika harga itu sudah di atas dari katakan upper, di pita yang atas gitu ya, bagian yang Bollinger Band yang upper, ada kemungkinan bahwa harga itu sudah overbought gitu, sudah terlalu jenuh untuk dibeli dan ada kemungkinan untuk turun. Demikian sebaliknya ketika harga itu ada di area standar deviasi atau area yang ada di bawah gitu ya, ada kemungkinan di situ sudah oversold gitu. Sehingga, ada peluang atau ada potensi untuk harga bisa koreksi naik kembali gitu. Nah, kita bisa lakukan pengecekan gitu ya, kalau kita mau membuat satu indikator, apakah harga itu menyentuh, upper atau menyentuh lower gitu ya, current price-nya apakah menyentuh di Bollinger Band upper atau di Bollinger Band lower gitu. Ketika atau kita bisa mencetak dulu gitu ya, kita cetak harganya current price di 87, upper band-nya cukup tinggi ya 109, 425 dan lower band-nya 80.866. Kalau kita lihat middle band-nya ya, kita bisa definisikan, middle band. Kita definisikan middle band seperti ini, kemudian kita bisa cetak ya middle band-nya. Kita ingin tahu gitu apakah harga ini ada di bawah atau di atas dari middle band gitu ya. Middle band-nya di angka 95, current price-nya 97, maka kita bisa lihat bahwa harga ini ada sedikit ya, sedikit di bawah, middle band gitu. Tapi belum sampai di lower band gitu, karena lower band-nya 80. Nah, apakah ini harga yang menarik untuk dilakukan pembelian? Masih belum gitu ya. Kalau mau melakukan pembelian, kita bisa menunggu sampai ada di lower band, mendekati lower band, kemudian ada indikasi atau ada indikator tertentu yang menyatakan bahwa saat ini sudah mulai tren naik begitu. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan Bollinger Bands, menggunakan rolling window ya untuk kita membuat sebuah indikator, menggunakan rolling window untuk membuat simple moving average dan menggunakan Bollinger Band. Kita lanjut ke demo yang kelima yaitu time frame resampling. Oke, kita masuk di demo yang kelima ya. Kita akan coba untuk melakukan resampling data. Kita sudah punya data harian ya. Kita sudah punya data harian mulai dari 1 Januari sampai dengan hari terakhir gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan atau ketika kita butuh untuk melakukan analisis dalam weekly atau bahkan monthly gitu ya, maka kita perlu melakukan resampling supaya kita mempunyai data frame dari data yang sama tapi dengan menggunakan time frame yang lebih tinggi, yaitu mingguan atau mungkin bahkan bulanan begitu ya. Nah, kita coba untuk melakukan resampling dengan menggunakan
atau membuat data frame baru ya, namanya weekly. Kemudian dasarnya adalah dari BTC Close. Kita lakukan titik resample, kemudian kita beri tanda atau kita berikan parameter W sebagai tanda bahwa ini adalah mingguan dan dilakukan aggregate gitu ya. Aggregate untuk menjumlahkan gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana penjumlahannya. Yang pertama kita definisikan key atau kita definisikan kolomnya yaitu open. Open kita dapatkan dari first atau data pertama. Data pertama dalam hari itu gitu. Kemudian high-nya kita dapatkan berdasarkan maksimum dalam 7 hari. Low-nya kita dapatkan dari minimum selama 7 hari. Close-nya adalah kan harga last gitu ya, harga terakhir. Kemudian volumenya kita lakukan sum aggregate untuk melakukan penjumlahan volume gitu ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan, kita bisa cetak OHLCV-nya gitu ya, OHLCV untuk 5 minggu terakhir gitu ya, 5 minggu terakhir weekly detail kita akan mendapatkan seperti ini. 2 November, 9 November, 16 November, 23 November, dan 30 November. Kita mendapatkan, kita punya kolom open, high, low, close, dan volume. Kemudian kalau misalnya kita ubah dalam bulanan ya, monthly gitu, kita bisa menggunakan parameter .me untuk resample, kemudian open first, high-nya sama ya untuk mendapatkan maksimum dalam bulan itu, kemudian low-nya minimum di bulan itu, close-nya last, volumenya sum, dan daily return-nya adalah sum gitu ya. Kita sum daily return, artinya kita menjumlahkan, melakukan penjumlahan daily return pada hari pertama sampai dengan hari yang ke-30. Kemudian kita bisa cek, bisa lihat ya, kalau monthly kita bisa cetak, nggak perlu pakai till, seperti ini. Ini adalah di bulan Januari, di bulan Februari, di bulan Maret, April, sampai dengan bulan November dengan daily return 0,08 untuk bulan Januari gitu ya. Kemudian untuk Februari di 18,8 minus ya. Artinya di awal bulan kalau dijumlahkan semua semua daily return-nya itu adalah totalnya adalah minus 18,8% gitu ya. Sementara di bulan Maret itu 0,3% minus juga, di bulan April 14,3 plus, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat atau kalau kita mau menghitung monthly return-nya gitu ya, kita bisa lihat dengan menggunakan percentage change dari setiap tahunnya. Apakah bulan ini lebih baik dari bulan sebelumnya begitu ya. Kita bisa menggunakan percentage change, lalu kemudian kita bisa cetak ya. Kalau yang bulan merah kita berikan simbol merah gitu ya. Kalau bulan yang hijau kita berikan simbol hijau gitu. Dari sini kita bisa lihat monthly performance-nya di bulan Februari dibandingkan dengan Januari ada performance atau turun 17,65%, di bulan Maret -2,13%, bulan April +14%, bulan Mei +11%, dan seterusnya. Di bulan November -19,75% ya. Nah, seperti itu ya demo untuk kita bisa melakukan resampling data dari daily menjadi weekly dan kemudian monthly untuk kita bisa melakukan analisis atau melihat bagaimana performance di monthly begitu ya. Untuk modul berikutnya kita akan masuk ke visualisasi, bagaimana kita memvisualkan dengan grafik. Kalau teman-teman lihat di bagian-bagian ini, misalnya Bollinger Band, ini kalau nggak ada visualisasinya agak sulit dibayangkan gitu ya. Demikian juga untuk simple moving average, kalau nggak ada visualisasi terhadap harga, itu akan juga sulit dibayangkan. Nah, di modul berikutnya kita akan melihat bagaimana visualisasi untuk memudahkan dalam melakukan analisis. Sampai ketemu di modul berikutnya.